Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini Sue Ying. Semua orang di dalam pagoda bintang, baik itu kepala istana Chen, kepala fraksi Sikong yang, Chi Qiubai, kepala istana tetua agung atau yang lainnya, semuanya menyaksikan dengan kaget. Mereka semua telah dengan jelas menyaksikan pertunjukan kekuatan Battleship B9 sebelumnya. Bahkan Blood Creeping Flower, yang awalnya tampak mampu menghancurkan surga dan memusnahkan bumi, telah sepenuhnya ditindas dalam pertarungan. Mengapa Dongbo pergi begitu saja? Apakah dia berencana untuk bertarung dengan tangan kosong? Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak punya senjata perang? Transenden dari klan Xia semua khawatir, sisi sebaliknya menggunakan kapal perang. Dia akhirnya keluar dari dalam kastil yang menjulang tinggi. Dewa Iblis Besar dan Dewa Bertuah menyaksikan sosok remaja berjubah putih muncul di atas gurun. Adegan dia menginjak udara tipis ketika jubahnya berkibar membuatnya tampak seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai. Dia belum menjadi dewa, dewa penyihir bersuara. Aku tidak merasakan aura dewa tentang dia. Dia benar-benar melepaskan penggunaan senjata eksternal dan hanya bergegas keluar seperti ini? Dewa Iblis hebat juga heran. Apakah dia benar-benar berencana mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyamai kekuatan kapal perang secara langsung? Mungkin ada harta yang belum diambilnya, Dewa Penyihir menilai. Keduanya meneliti setiap tindakan Sue Ying. Bagi mereka, dia adalah satu-satunya hambatan nyata yang ada dalam perang. Sue Ying melangkah di udara, bergerak menuju Battleship B9 dengan langkah cepat. Selain Star Pagoda, benteng musuh juga merupakan harta karun yang mencegah undulasi ruang muncul di sekitarnya, sehingga dapat mencegah siapapun dari teleportasi. Begitu dia mencapai jarak beberapa lusin kilometer dari kapal, Sue Ying berhenti. Dongbo Sue Ying, sebuah suara dingin bergema di seluruh lingkungan. Apa ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan aku dalam kondisi ini? Potong sampah, antek Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar, Sue Ying berteriak balik dari posisinya. Aku bukan pesuruh. Sebenarnya, keduanya menghabiskan banyak upaya untuk mengundang aku. Siapa yang akan mengira bahwa kamu, yang transenden belaka, sebenarnya akan sangat sombong. Sepertinya aku akan mendapatkan beberapa kristal dewa mudah kali ini. Tetua Yuping balas menatap dari dalam Battleship B9. Di bawah topeng peraknya, matanya bersinar dengan kilau ketidakbahagiaan. Agar Sue Ying menjadi begitu sombong, itu benar-benar berarti dia mencari kematiannya sendiri. Bahkan kemudian, itu hanya akan membuatnya lebih mudah, jadi dia tidak keberatan. Mereka mengundangmu, Sue Ying berdiri di sana di udara. Tidak heran sekarang bahwa dia bisa melepaskan B9 ke Battleship sedemikian rupa. Tampaknya dia memang seorang ahli yang luar biasa. Hong. Battleship B9 tiba-tiba melengkung di udara saat menuju Sue Ying. Alis Sue Ying berkerut. Kapal perang telah bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang dia bisa. Ini adalah salah satu manfaat menggunakan senjata perang. Hua! Tombak hitam tiba-tiba muncul di tangan kanan Sue Ying, ujung tombaknya berkilau keemasan. Sambil memegang tombak dengan satu tangan, dia mencegat kapal yang masuk. Mati! Tetua Yuping menggeram dari dalam kapal perang. Hong! Gambar susunan besar lainnya terbentuk di bawah Battleship B9, yang memancarkan nyala api yang serupa. Suar ini disertai oleh aura kehancuran, yang menyapu di sekitarnya bersama dan menyelimuti 500 km penuh di sekitar posisi Sue Ying. Ketika digunakan melawan Blood Creeping Flower, serangan ini telah menyebar lebih dari 5.000 km, tapi sekarang, itu difokuskan pada hanya 500 km. Mudah untuk melihat bahwa orang yang mengoperasikan Battleship B9 telah mencapai standar kemampuan yang tinggi dalam mengendalikan arai. Api yang mengerikan dan merusak datang dengan cepat. Sosok Sue Ying segera berubah ilusi ketika dia memasuki Mirage. Cici gelombang seluruh area di sekitarnya sedang dibakar. Gelombang kejut mengikuti suhu yang membakar, sisa-sisa yang bocor ke Mirage dan bahkan menyebabkannya terdistorsi. Sementara itu, Sue Ying dengan tenang menyaksikan semua ini terjadi dari dalam Mirage. Nyala api, yang telah menghancurkan Mirage, hanya memiliki 1% dari kekuatan aslinya,
dan itu sama sekali tidak ada ancaman baginya dengan tubuh waktunya abadi. Lupakan Mirage, bahkan jika dia telah diserang di dunia nyata, serangan Arai ini di puncak ranah dewa akan tetap melukainya meskipun dia menerimanya dari jarak dekat. Itu adalah sekuat tubuh Immemorial Time-nya, meskipun hanya dilatih ke tingkat pertama. Di Mirage, serangan seperti itu tidak lebih dari lelucon baginya. Api segera menghilang. Sosok Sui Ying muncul kembali di dunia nyata, jubah putihnya sebersih sebelumnya tanpa setitik debu atau kotoran yang menodai itu. Di dalam Battleship B9, ekspresi Elder Yu Ping memucat. Dari apa yang aku dengar, dia berspesialisasi dalam makna sejati dari penindikan ekstrim, Mirage, dan bintang saja. Bahkan jika dia bersembunyi di dalam Mirage, apakah dia benar-benar mampu menahan serangan hanya dengan menggunakan tubuhnya? Itu mungkin 1% dari kekuatan Dewa Puncak, tetapi mungkinkah itu begitu mudah diambil oleh seorang Transcendent? Saatnya untuk beralih ke Arai yang berbeda. Tetua Yu Ping mencibir. Hukum-hukum misteri mendalam yang berbeda tentu saja akan memiliki efisiensi yang berbeda-beda ketika harus melewati Mirage. Misalnya, jalur luar angkasa lengkap akan dapat mentransmisikan 100% dari kekuatannya ke Mirage. God Thunderfire, di sisi lain, adalah ledakan yang murni ofensif yang tidak mengintegrasikan hukum misteri mendalam, sehingga bahkan tidak 1% pun dari kekuatannya dapat melewati bebas ke Mirage. Hanya inti dari ledakan itu, yang berdiameter sekitar 100 meter, yang bisa menembus Mirage secara paksa, sementara setiap penyebutan ancaman di luar wilayah itu bisa dihilangkan. Kekuatannya seharusnya luar biasa, tetapi karena tidak mengandung hukum misteri mendalam, itu bisa dianggap lelucon. Apakah tidak benar bahwa, jika wilayah mereka tidak cukup, seseorang bahkan tidak bisa merasakan Mirage? Bagaimana mereka bisa menyerang seseorang di dalam? Tetapi setiap Battleship B9 pada dasarnya tercakup dalam Arai, dengan setiap Arai memiliki jenis misteri mendalam ofensif yang berbeda dan dengan demikian menimbulkan ancaman yang berbeda dengan Mirage. Weng gelombang. Riak yang tak terlihat menyebar dari Battleship B9, memancar keluar ke segala arah. Setiap area yang dilewati riak tak terlihat, debu dan kotoran di udara tampak hancur menjadi ketiadaan. Sosok Sui Ying berubah ilusi dan memasuki Mirage, dan segera setelah itu, dia hanya meninggalkannya, tetap tidak terluka. Setelah riak yang tak terlihat menyeberang ke Mirage, hanya 30 hingga 40% dari kekuatan aslinya yang tersisa. Sosok Sui Ying ditutupi oleh lapisan yang terkondensasi melalui True Meaning, kokoh seperti bumi yang luas dan perlahan-lahan berputar di atas tubuhnya yang berdaging. Lapisan ini berfungsi untuk mencukur setengah dari serangan yang masuk. Bit terakhir yang mengenai tubuh Time Immemorialnya karena itu sama sekali tidak ada konsekuensi. Dengan menggunakan domain untuk memperluas indranya, ia dapat memperkirakan kekuatan riak yang masuk. Jika itu menimbulkan ancaman, dia tidak akan begitu berani untuk mencoba membawanya dengan tubuhnya. Jumlah kekuatan yang kecil ini jelas tidak akan cukup. Apa? Kembali ke dalam Battleship B9, Tetua Yu Ping menyaksikan sosok Sui Ying menjadi ilusi dan korporeal lagi dan tidak bisa tidak kaget. Ini masih tidak berpengaruh. Bahkan dengan tubuh sejatinya sendiri, dia tidak perlu berani mengatakan dia bisa selamat dari serangan itu secara langsung. Riak tak kasat mata ini hanya membawa terlalu banyak kekuatan kehancuran yang terfokus pada tubuh yang berdaging, namun Transcendent ini dengan mudah mengambilnya. Bagaimana dia bisa tahu, bagaimanapun, bahwa Sui Ying telah mengolah teknik rahasia peringkat Dewa Dunia dengan kemampuan bertahan terbaik di seluruh gunung Crimson Rock, Time Immemorial Scriptures. Api penghancur yang mengerikan, ombak beriak menyeramkan, susunan besar yang saling terkait bersama-sama, mereka mengirim lebih dari 100 naga api untuk menyerang Sui Ying. Masing-masing dari 4 serangan memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Sui Ying tetap berdiri di udara. Tubuhnya sesekali berubah ilusi, di lain waktu menjadi jasmani lagi. Tapi tidak peduli apa, serangan itu bahkan tidak melukai sehelai rambutnya. Sebenarnya, dengan pengecualian riak tak terlihat yang bisa mengabaikan semua pertahanan material dan dengan demikian bisa dianggap sedikit berbahaya, 3 jenis serangan lainnya benar-benar tidak berpengaruh padanya. Tapi, dia benar-benar bisa menahan mereka semua? Masih di dalam kapal perang, Tetua Yu Ping tidak bisa mempercayai matanya.
Dia secara pribadi memilih Battleship B9 kembali ketika dia harus memutuskan permintaan sebagai uang muka. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menunda menjadi dewa dan menunggu hampir 100 tahun sebelum membuat terobosannya. Arai dalam Battleship B9 adalah sangat cocok untuk dua kelas dua dewa-dewa yang dimilikinya, yang justru mengapa meskipun ditekan oleh Pagoda Star, kapal perang masih bisa melepaskan kekuatan dewa-dewa puncak-puncak. Terlepas dari semua itu, Transcendent di depan matanya dengan mudah memblokir semua serangan itu. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa tubuh Transcendent ini di depan matanya benar-benar mendominasi. Kekuatannya memungkinkan dia untuk dengan mudah mencubit dewa biasa sampai mati, dan pertahanan dan kemampuan bertahannya bahkan lebih menghancurkan surga. Selain itu, dia bisa menjadi satu dengan Mirage dan juga memiliki keterampilan rahasia True Meaning yang defensif. Harapan apapun untuk membunuh Sui Ying tidak lebih dari mimpi pipa untuk tetua Yuping. Bahkan senior Gebai dan senior He Fei Yu berpendapat bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuh Sui Ying di dunia fana. Ini, Transcendent ini. Dewa penyihir dan dewa iblis besar sangat terkejut. Kemampuan bertahan seperti itu menakutkan untuk dilihat. Dia pasti telah mengembangkan beberapa teknik rahasia peringkat dewa dunia yang berfokus pada kemampuan bertahan hidup, dewa penyihir menyimpulkan. Seorang Transcendent yang mengolah teknik rahasia peringkat dewa dunia bahkan bisa mengalahkan dewa, meskipun tidak berada di dunia itu. Wow! Dia sudah terlalu kuat. Praktis tak tertandingi. Sui Ying, kapan dia menjadi begitu kuat? Sebelumnya bingung, Transcendent Klan Xia sekarang bersemangat melampaui kata-kata. Kebahagiaan mereka mencapai sedemikian rupa sehingga kepala istana Chen dan yang lainnya semua memerah. Mereka melihat Sui Ying, salah satu dari klan Xia mereka, berjalan-jalan seolah-olah di sebuah taman dengan tubuhnya berubah kadang-kadang ilusif dan kali lain secara jasmani dan semua serangan yang memengaruhinya seperti angin dan gerimis akan tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Pengabaian mutlak seperti itu adalah sesuatu yang Transcendent Xia Clan akan merasa bangga dan senang untuk. Kekuatan tempur Sui Ying jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Jelas, Transcendent terkuat dalam sejarah klan Xia telah terlahir kembali di Crimson Rock Mountain dan sekarang mengungkapkan beberapa pesona yang dimilikinya. Jika hanya ini yang kamu punya, aku sarankan kamu pergi dan enya sejauh mungkin. Sui Ying benar-benar mengabaikan B9 kapal perang dan segera melangkah melalui kekosongan menuju benteng. Bagaimanapun, kapal perang itu tidak bisa menyakitinya, tetapi Sui Ying juga tahu tidak mungkin melukai musuh yang bersembunyi di dalamnya. Sebenarnya, selain kemampuan ofensif, yang lebih penting dari kapal perang semacam itu adalah kemampuannya untuk melarikan diri dan kemampuan bertahan yang disediakannya. Sialan! Geraman marah terdengar ketika sosok keluar dari B9 perang. Pria bertopeng perak itu melambaikan tangannya untuk menyimpan kapal perang. Kamu keluar? Sui Ying berbalik ke arahnya. Serangan kapal perang terbatas pada beberapa arai itu, balas tetua Yuping dengan dingin. Mereka tidak dapat menampilkan semua kekuatan tempurku. Dongbo Sui Ying, dengarkan baik-baik, aku adalah kamu Ping, murid pribadi Kaisar Kilan dari dunia dewa. Jangan mati tanpa tahu siapa yang membunuhmu. Petik 2. Murid pribadi Kaisar Kilan? Itu nama besar yang kamu lemparkan. Sayang sekali, bahwa dalam pertempuran, kamu hanya bisa bergantung pada kekuatan pribadi kamu. Aku mendapatkan reputasi aku melalui kekuatan. Di bawah topeng perak, mata tetua Yuping berkilauan dengan sedikit kegilaan. Mudah untuk mengatakan bahwa kamu kemungkinan telah mempelajari semacam teknik rahasia tingkat dunia dewa yang berfokus pada kelangsungan hidup di Crimson Rock Mountain. Sayangnya, kemampuan bertahan kamu mungkin tinggi, tetapi itu tidak berarti kekuatan tempur kamu sama besarnya. Bagaimana kalau aku tunjukkan kepada kamu, seorang jenius kecil transenden dari dunia fana, betapa luasnya dunia ini dan seberapa banyak yang kuat itu. Petik 2. Dengan yang terakhir dari kata-kata itu, kekuatan inkorporeal turun, membungkus Sui Ying dari segala arah. Di dalam domain yang luas ini, tetua Yuping adalah intinya. Dia adalah penguasa. Deity Domain, Sui Ying langsung mengenalinya. Yuping, sinar cahaya pagoda bintang level 12 ini menerangi setiap sudut dunia yang diciptakannya. Domain dewa kamu tidak berguna. Apakah itu? Kamu Ping dengan dingin tersenyum.
Weng 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 gelombang gelombang gelombang. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam area efek domain. Riak demi riak menyebar ke segala arah dari lokasi Yuping. Mereka menutupi hampir setiap titik antara surga dan bumi. Dunia Star Pagoda tersebar di area seluas 10.000 km, tetapi riak sebenarnya menutupi semuanya. Banyak dari mereka bergabung ke tubuh Sui Ying, pada pandangan pertama yang tampaknya kusut dan mengikatnya tanpa henti. Tubuh Yuping melepaskan riak yang tak terhitung ini, dan semuanya berkumpul di tubuh Sui Ying. Mereka adalah dua titik fokus dari semua riak yang tak terhitung jumlahnya di daerah 10.000 km itu. Alis Sui Ying sedikit berkerut. Tentu saja, dia selalu memiliki pilihan untuk bersembunyi di dalam Mirage. Dengan keterampilan rahasia Mirage, kondensasi realitas, tidak ada yang bisa menghentikannya menghilang tanpa jejak dan membuat musuhnya tidak dapat mengikutinya. Tapi ini adalah pertarungan hidup atau mati pertamanya setelah bertahun-tahun berkultivasi di Crimson Dust Island. Setelah mengalahkan Yuping, dia takut Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar akan meluncurkan serangan balik yang bahkan lebih gila lagi. Jadi Sui Ying merasa bahwa dia harus menggunakan pertempuran ini sebagai kesempatan untuk benar-benar meredam teknik tombaknya. Jika itu bisa berfungsi sebagai katalisator untuk menerobos ke tahap hati dewa, itu akan jauh lebih indah. Bagaimana itu? Bisakah kamu merasakan batasannya? Gerakan kamu menjadi sangat terhambat dan kecepatan kamu melambat menjadi merangkak? Tangan kiri kamu ping terulur, dan pisau muncul entah dari mana. Itu memiliki sarung hitam sederhana, tetapi gagang pedang itu sendiri berwarna merah tua. Dulu ketika aku masih transenden, aku bertemu banyak musuh di dunia dewa yang telah aku lawan berkali-kali. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang disebut transcendent genius, tidak satu pun dari mereka yang bisa memotong satu belati pun. Aku ingin melihat berapa banyak potongan yang dapat kamu tahan untuk selamanya. Apakah tidak ada lawan yang pernah mengatakan kepada kamu bahwa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Sui Ying hanya berdiri di udara, berpegangan pada tombak minum darah. Aku terlalu banyak bicara, dia mulai berkata, kapan? Hua. Dalam sekejap, seluruh tubuh Elder Yuping, di samping riak yang tidak berbentuk, menghilang tanpa jejak. Kecepatannya sangat cepat, hanya dengan bantuan pagoda bintang, Sui Ying dapat mengkonfirmasi lintasannya. Terlalu cepat, Sui Ying terdiam. Tetua Yuping tiba-tiba muncul 100 meter di sebelah kiri Sui Ying. Tangan kirinya memegang sarung, sementara tangan kanannya tiba-tiba melintas. Sua. Seperti sinar matahari yang melewati permukaan air, cahaya pedang pertama meledak. Cahaya pedang itu begitu cepat sehingga meninggalkan sinar cahaya di udara. Dang! Sui Ying menggerakkan tombaknya untuk memblokir serangan pada dasarnya melalui naluri belaka. Dia sudah menunjukkan salah satu keterampilan rahasia tombak yang telah dia pahami, Grid Earth. Seperti namanya, skill ini adalah teknik tombak defensif. Ia berusaha meniru bagaimana bumi disatukan menjadi satu sehingga membuat lawannya tidak dapat menerobos. Tepi pisau berhenti tepat saat bertabrakan dengan ujung depan tombak poros Sui Ying. Kedua harta dewa bentrok, menyemprotkan riak tak terlihat ke segala arah. Sua. Pisau itu segera ditarik. Yuping yang jauh sudah memudar, hanya meninggalkan bekas cahaya pedang yang jelas di udara. Itu terlalu mendadak dan cepat. Sui Ying akhirnya serius. Sebelumnya, serangan yang bisa dilakukan oleh B9 hanya terbatas pada susunan yang dibuat sebelumnya. Menyerang atau mundur, itu saja. Sebaliknya, kelompok-kelompok besar yang nyata memahami hukum-hukum langit dan bumi dan memahami banyak misteri yang mendalam. Serangan yang bisa mereka luncurkan sangat banyak dan beragam. Itulah sebabnya kekuatan sejati pada akhirnya bergantung pada diri mereka sendiri dalam pertempuran. Kamu benar-benar memblokirnya. Kemampuan pertahanan teknik itu cukup kuat, aku sangat ingin melihat berapa banyak lagi serangan aku yang dapat kamu alihkan. Suara Yuping bergema di seluruh domain riak. Sua. Yuping tiba-tiba muncul di sebelah kanan Sui Ying dan langsung mengeluarkan sinar cahaya. Dia kemudian muncul di belakangnya dengan sinar cahaya lain. Sosoknya berkedip-kedip lagi dan lagi. Lagi dan lagi, pedangnya bersinar. Itu sangat cepat. Serangan pedangnya cepat, tetapi Sui Ying memiliki keuntungan karena telah menangkap seluruh rangkaian teknik tombak.
Keterampilan rahasia defensif ini, Great Earth, membuatnya sehingga setetes air tidak bisa bocor. Dia bisa melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia jatuh. Tentu saja, pagoda bintang juga membantu dengan memungkinkannya menemukan keberadaan tetua Yuping. Jika dia tidak tahu dari mana dia datang ketika dia tiba-tiba menyerang, kesulitan memblokir serangan akan meroket. Pidatonya, tentang berapa banyak lawan yang tidak dapat memblokir bahkan satu serangan pun dari punggungnya ketika dia seorang transenden, sekarang masuk akal. Bukan hanya sosoknya yang tidak meninggalkan jejak, teknik pedangnya juga sangat cepat, riak tak terlihat itu juga berfungsi untuk membatasi Sue Ying. Untungnya, kekuatan sejati hebat yang agung beredar di dalam tubuh Sue Ying, kekuatan kekerasan ekstrim. Kekuatan pemberani seperti itu membuat penindasan pada level itu diperhitungkan sangat sedikit. Itu memungkinkan Sue Ying, pada akhirnya, untuk memblokir luka dengan menggunakan keterampilan rahasia teknik tombaknya. Kembali ke dalam benteng, Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar terus menonton. Dewa Iblis Besar agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia, seorang murid pribadi Kaisar Kilan, terus-menerus menyerang. Tetapi Sue Ying benar-benar dapat memblokir setiap serangannya? Petik 2. Jangan khawatir, dia hanya melakukan ini untuk menyelidiki lawannya. Dewa Bertuah lebih memahami Yuping, yang telah secara pribadi mengundangnya. Bahkan melawan lawan seperti Sue Ying, tetua Yuping tetap sangat berhati-hati. Saat ini, dia hanya menggunakan taktik untuk maju ketika dia bisa menyerang dan mundur sehingga dia bisa bertahan. Ketika dia benar-benar menunjukkan taringnya, Sue Ying tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dari jauh, Transenden Klan Xia memandang. Tetua Yuping terlalu cepat, begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Sejujurnya, Sue Ying bisa dengan jelas melihat sosok Elder Yuping hanya ketika dia muncul untuk menyerang, sementara sisa waktu dia menggunakan Star Pagoda untuk mengamati pergerakannya. Transenden Xia Clan lainnya, di sisi lain, bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas pada saat itu ketika dia muncul. Bagaimanapun, sama seperti Yuping mengungkapkan dirinya dan membuat gerakan, dia akan segera berkedip kembali dan mengubah posisi. Mengubah posisi, lagi dan lagi. The Xia Clan Transcendence hanya bisa melihat sinar demi sinar yang berkedip di udara dari pisau. Setiap kali, pisau akan meninggalkan bekas luka yang dalam seperti retak di ruang di mana ia berlalu. Jika dia bertarung dengan salah satu dari kita, aku takut kita bahkan tidak akan bisa bereaksi. Kepala Istana Chen, Chao Qing, Si Kong yang Kepala Istana Dewa Laut, Qi Qiubai, setiap yang terakhir dari mereka semua bisa merasakan kesenjangan yang sangat besar. Mereka menyaksikan kekuatan dari transenden tertinggi dunia dewa yang sudah menjadi dewa. Lebih dari 100 pemotongan berturut-turut, masing-masing dari mereka akan dijelaskan dalam satu kata, cepat. Selain itu, setiap serangan datang dari arah yang berbeda. Pertahanan teknik tombakmu benar-benar ketat. Tubuh Yuping tiba-tiba bergerak 10 meter di sepanjang riak. Sudah waktunya bagiku untuk meluncurkan serangan langsung. Cahaya dingin melintas di matanya. Hong! Tubuhnya tiba-tiba muncul kembali di udara. Masing-masing tangannya sekarang memegang pisau-pisau merah tua terangkat tinggi. Seluruh pedang mereka tampak, pada saat itu, seolah-olah mereka telah menjadi matahari hitam pekat dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya berkobar ke segala arah. Meskipun hanya dibangkitkan, kekuatan pisau yang dipancarkan membuat Sue Ying merasa khawatir. Transenden Xia Clan yang jauh menyaksikan pertempuran juga akhirnya membuat sosok Elder Yuping. Ini adalah pertama kalinya sepanjang pertempuran ini bahwa tetua Yuping memegang pisau di masing-masing tangan. Kedua tangan memegang pisau dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sepertinya dia memegang matahari di ambang peledakan. Dia akan habis-habisan. Sue Ying menggenggam tombaknya dengan kedua tangan. Tetua Yuping ini sebelumnya meluncurkan semua gerakannya dalam sekejap, tetapi gaya bertarungnya saat ini benar-benar berbeda. Dia benar-benar menunjukkan gerakannya di tempat terbuka. Cara tindakan baru ini membuat Sue Ying merasa sedikit gelisah. Mati! Tetua Yuping melolong marah. Hong! Dalam sekejap, pisau, yang telah berubah menjadi matahari hitam yang sangat besar, tiba-tiba meledak. Atau, lebih tepatnya, matahari yang meledak.
Hamparan putih terang yang tiba-tiba menutupi ruang antara langit dan bumi. Tidak mungkin membedakan apapun dengan mata T3L4NJ4 nanogram, meskipun melalui Ripple Domain, Mirage Domainnya sendiri, gangguan ekstrim Piercing Domain, atau pengamatan Star Pagoda, Sue Ying dapat dengan jelas mengerti bahwa yang tersembunyi di bawah hamparan putih yang luas adalah sebuah pisau menebas ke arahnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga bahkan jika Sue Ying menggunakan tombaknya untuk memblokir naluri belaka, masih akan terlalu lambat untuk mencegatnya. Bagaimanapun, bahkan reaksi naluriah akan membutuhkan waktu untuk dipekerjakan. Serangan itu bergerak sangat cepat sehingga sudah terlambat bagi Sue Ying untuk memblokirnya. Peng! Dalam sekejap, Sue Ying dipukul dan dikirim terbang ke kedalaman gurun. Hamparan putih yang luas antara langit dan bumi mulai berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan tetua Yuping yang bertopeng perak tinggi di langit. Semua penonton, baik mereka transenden klan Xia, dewa bertuah, atau dewa iblis besar, semua dengan gugup menahan napas. Setelah batuk, Sue Ying berjalan keluar dari bawah gurun. Dia menyeka sudut mulutnya, yang sebelumnya menunjukkan darah, dan mengangkat kepalanya untuk melihat tetua Yuping di udara. Serangan apa itu? Cukup menakutkan, itu benar-benar membuat aku meludahkan darah. Petik 2. Karena penindasan Star Pagoda, tetua Yuping sebelumnya bisa menampilkan kekuatan dewa tahap akhir paling banyak. Namun satu serangan ini, telah dengan cepat melonjak mendekati puncak tahap dewa. Tetapi yang lebih penting, itu berisi hukum dan misteri mendalam yang menakutkan. Melalui mereka, pisau bergerak dengan kecepatan yang bahkan Sue Ying tidak punya cara untuk menghalanginya, sementara kekuatannya cukup untuk merusak tubuhnya. Bahkan saat itu, Sue Ying sudah menentukan kekuatan luka masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung tubuhnya, jadi dia memilih untuk melawan secara langsung daripada mengekspos keterampilan rahasia Mirage-nya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu lawan saat ini, orang ini tepat di depan matanya. Dia hanya meludahkan darah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.